Halo, Halo, malam, malam Om Ben. malam, malam. Kabar sehat, Sehat, sehat. mantap. Habis jalan-jalan mahal nih kayaknya kemarin nih Om Ben. Iya, ya, Iya, habis saya, jalan-jalan. eh, eh, saya cuma lihat dari ininya aja, story-nya aja seru banget ya Om Ben di US gitu ya. Maksudnya di US itu kondisinya tetap gimana ya, tetap oke-oke aja walaupun kondisi ekonominya ini suku bunga tinggi dan lain sebagainya gitu ya Om Ben. Boleh nggak sih diceritain eh, fight-nya di US itu gimana? Ini kan soalnya kita cuma tahu dari ngelihat angkanya gitu kan, dolarnya makin menguat gitu, suku bunganya tinggi. Tapi kondisi sebenarnya di US tuh gimana sih Om Ben? Kalau di US menurut saya kalau di kota besar, saya kan Mm-mm. kota besarnya kan saya Iya. cuman yang paling gede di New York ya, selain di Orlando sama Miami. Cuman Florida kita nggak bisa ngomong karena Florida ini tempat orang kaya kumpul ya. Jadi di Miami itu Ah, orang kayanya kumpul di sana semua ya. Kita ngerti kayak Lionel Messi pun ada di sana. Jadi ini bener-bener mm-mm. tempat orang kaya ya. Jadi kayak resort-resort seperti itu. Dan di Miami itu cukup mahal ya, cukup mahal karena memang ya tempat orang kaya. Tapi di New York kalau saya lihat memang kalau orang yang memang memiliki ekonomi bawah itu susah bener ya. Bahkan saya sempat miris juga lihat ya orang tidur di trotoar. Jadi ini Mm-mm. di Times Square ya, yang literally kalian lihat ya Times Square dengan neon neon sign-nya, LED-nya yang di mana-mana banyak sekali ada ratusan. Itu turis di mana-mana lalu lalang tuh di samping di trotoar pinggir itu ada orang tidur, udah tidur gitu aja pakai jaket dan itu mengenaskan sekali. Bahkan mereka juga ya orang-orang yang kayak minta-minta kan kalau di Indonesia kan mintanya kan langsung ya datang ya. Kalau di Iya. sana kan enggak, di sana pakai tulisan ya. Pakai tulisan mereka sedikit banyak bilang bahwa ya mereka mencela presidennya Mm. Pak Biden ya. Jadi mereka bilang fuck off Biden begini hidup kami susah Mm-mm. dan lain sebagainya ya. Jadi itu yang Mm. terjadi dan memang ya kalau kita lihat tingkat homelessnya di sana itu menurut survei juga semakin naik, semakin tinggi. Makanya US Oh. sekarang kan sedikit dalam tanda kutip sedikit lebih berbahaya daripada dulu ya, karena memang ekonomi Mm. mereka lagi susah ya dan bahkan pemerintahnya pun kemarin sempat shutdown kan di sana kan karena memang Iya, nggak bisa tahu. bayar biaya operasional dan lain sebagainya. Ya cuman beruntung saya ada di East ya di East Coast. Saya dengar dari beberapa teman yang di West Coast itu lebih parah lagi keadaannya ya. Di West Coast lebih parah Mm. lagi ya seperti LA, San Francisco itu jauh lebih parah dan di sana cukup rasis dengan orang Asia sejak sejak pandemi ya. Jadi lebih berbahaya dan kelihatan banget ya di LA sama SF katanya tingkat orang stresnya sangat tinggi sehingga pemakaian narkobanya gede banget. Bahkan katanya ya saya nggak ngerti karena saya nggak di sana katanya jarum-jarum suntik untuk ya narkoba itu sampai berserakan di jalan dan orang banyak ya ya begitulah ya itu banyak banget ya tapi saya merasakan di New York dan memang sebenarnya kan saya baca banyak literasi ya soal Amerika karena saya pertama ke Iya. Amerika ya jadi kan katanya di sana kan bahaya dan lain sebagainya saya cukup parno kan waduh ini takut nih gimana nih di Amerika pertama kali katanya rasis dan lain sebagainya jadi saya banyak baca literasi dan saya memang mencari tempat stay yang di Times Square di daerah Manhattan itu yang paling aman katanya jadi ya udah saya nggak ke tempat yang aneh-aneh lah pokoknya karena takut kan takut Mm. juga kan kalau semakin malam juga sepi. Ya itu yang terjadi di Amerika. Jadi memang keadaan di sana ekonominya berat aja ya berat Mm. dan ya memang Mm. sebenarnya apa ya mahal sih kita bersyukurlah kita tinggal di Indonesia menurut saya ya di sana itu memang Mm. benar-benar berat ya kalau di kota besar tapi ya kalau di Indonesia kita masih bersyukurlah ya masih murah. Iya betul sih ya Om Ben ya. Jadi ternyata kondisi di lapangannya ini beda dengan apa yang kita bayangin juga ya. Nggak semuanya itu seperti yang kita bayangin ya kayak kayak negara maju semuanya pasti nggak susah dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada lah ya pemandangan-pemandangan kayak gini. Ini menarik nih. Dan juga untuk teman-teman ya, untuk teman-teman jangan lupa pertanyaannya nih masukin ke kolom question and answer. Jangan lupa juga untuk screenshot IG live kita pada malam hari ini, tag ke Om Ben, tag ke Skor Sekuritas dan juga tag ke saya untuk mendapatkan buku The Art of Investing secara cuma-cuma. Di dalam buku itu juga ada cerita tentang pengalamannya Om Ben gitu ya. Pengalamannya Om Ben selama di pasar modal itu seperti apa. Nah, ini kita sekarang
dari US kita balik ke market Indonesia nih, Om Ben. Ngelihat market belakangan ini Om Ben sempat mantau nggak sih ngomong-ngomong nih sambil jalan gitu, sambil jalan di US sempat mantau-mantau nggak nih Iya, market di iya, Indo? saya sempat mantau ya. Jadi karena di US itu kita kan mulai tradingnya jam 9 malam ya. Ketika Mm-mm. di US saya berarti jam 9 pagi. Kalau di US jam 10 malam. Jadi saya masih bisa mantau satu sesi ya. Tapi kan sesi dua udah terlalu larut, saya harus tidur kan. Saya mantau, cuman memang tidak bisa fokus ya karena cuma satu sesi aja per sesi aja seperti itu. Oke, 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 oke. Nah, kalau Om Ben lihat, ini kan dari market kita ya, kalau kita perhatiin di bulan Oktober ini rada horor ya, melemah 2,7% gitu, di tengah berbagai macam sentimen-sentimen yang berjalan ya gitu, Om Ben ya. Nah, eh, kira-kira nih ya Om Ben, apakah tren yang kayak gini nih bakal berlanjut nih untuk domestic market kita gitu? Tadi aja udah sempat ke 6.600 tuh, 6.666 gitu. Nah ini tren turun-turun gini nih bakal berlanjut nggak nih menurut Om Ben? Menurut saya bisa jadi hari ini adalah bottoming-nya ya karena kalau kita lihat candle-nya juga begini ya juga juga Mm-mm. hammer ya dan ya kita ngerti ya ini ada potensi bahwa rupiah menguat lagi dan dengan adanya transaksi bond ya kalau nggak salah hari ini yang cukup Mm-mm. gede uh, itu menunjukkan bahwa ada inflow buat market kita gitu loh ke depannya karena memang sudah mulai mulai mereda dan ya kita ngerti kenapa koreksinya dalam ya jelas ya ketika harga dirasa mahal Mm-mm. oleh big player oleh asing ya maka mereka akan jualan karena kan ya memang kita ngerti ya IHSG kita ini sudah di level jenuh gitu loh dan tidak ada sentimen-sentimen baru yang mendukungnya lagi ya jadi mereka mau nggak mau akan berjualan dan yang harus kita ngerti sekarang adalah Mm-mm. ada perubahan di market. Perubahannya apa? Kita ngerti brand sekarang ada di market nomor 3 hari ini ya. Per Iya. hari ini nomor 3 brand. Ya. Nah ini menyebabkan sedikit terjadinya peta perubahan. Artinya apa? Mm. IHSG kita yang walaupun asingnya keluar, tapi kalau brandnya ini masih dijaga, ya ada potensi IHSG kita akan tetap masih kuat ya, nggak terlalu Mm. ancur-ancur banget. Tapi kalau sampai nanti brandnya koreksi, ya ini jadi problem buat buat indeks kita secara keseluruhan ya karena dia market nomor 3 ya dan juga ada aman kan ya jadi itu Mm. ada pemain baru lah ya dari market kita selain saham-saham yang didominasi oleh asing ya kita ngerti bahwa brand dan aman ini dominasinya pemain lokal ya bandarnya bandar Iya. lokal tapi sedangkan yang lain kayak BBCA, BBRI ya ASI Telkom itu BMRI Mm. bandarnya asing jadi ini ada sedikit perubahan di dalam market market kita ya jadi ya saya berharap kalau ada saham IPO dari konglomerasi yang baru ya bisa kayak brand ini ya. Jadi supaya at least ketika asingnya jualan IHSG nggak ancur-ancur banget. Jadi IHSG kita ini akhirnya bisa dikuasai ya 50-50 lah dari lokal dengan asing ya. Kalau selama ini kan mengandalkan asing terus ya. Asingnya inflow ya kita bakal naik. Kalau asingnya outflow juga bakal jeblok kan. Tapi dengan adanya brand ya aman ya siapa tahu ada ke depan ada IPO besar lagi yang bisa masuk market 10 besar lah ya atau 5 besar ya menurut saya akan membuat dia kita lebih kuat lagi seperti Mm. itu. Oke, 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 menarik Omen. Jadi udah bukan Goto aja ya. Kalau kemarin kan sempet tuh ya, Goto itu kayaknya kalau dia turun, IHSG juga ikut turun gitu. Sekarang ada brand, ada juga aman gitu Iya, ya. iya, iya. Sebagai penyeimbang indeks lah ya kita bilangnya ini supaya indeksnya nggak jeblok-jeblok banget. Soalnya kalau saya lihat ini kan big banks-nya hari ini koreksi ya, koreksi BCA aja di atas 1%, yang lainnya di bawah 1%. Nah, kalau ngelihat market yang kayak gini, Om Ben, apakah ini market yang bagus sebenarnya untuk tetap bisa scalping? Saya rasa tetap bagus ya. Jadi kalau kita Mm-mm. ngomong scalping ya, ini market apapun juga masih oke, kecuali memang waktu itu sentimen marketnya jeblok banget ya, hancur banget, saham Mm-mm. gorengan hancur, big caps hancur, semuanya hancur ya. Tapi kan ini kan kita sekarang ya, contoh hari ini BRPT aja naik 11% ya, artinya tetap ada peluang untuk scalping. Jadi scalping sekarang nggak melulu di gorengan, tapi di saham-saham yang lagi digarap ya seperti brand, kemarin ada Cuan, ada PTRO ya kan, hari ini ada BRPT, itu kita masih bisa dapat peluang untuk bisa scalping di sana ya.
seperti itu. Jadi menurut saya kalau Oke, oke. ngomong apakah scalping masih ada chance-nya, ya sangat besar sekali dengan sekarang kan beragam marketnya ya. Memang market belum seramai di waktu pandemi atau sebelum pandemi ya, tapi at least menurut saya udah membaik banget lah dibandingkan yang kemarin-kemarin. Chance masih ada, cuman memang kita dituntut lebih sabar dan lebih apa ya, lebih kuat lagi psikologisnya. Karena kalau nggak kuat capek, karena ya kita ngerti marketnya begini. Yang bikin capek terkadang adalah Hmm. ketika kita mantau sebuah saham yang terbang saham lain, dan yang terbang ini terbangnya gila-gilaan. Kita ngerti cuman kemarin ya dalam beberapa hari aja dari 2.400 sudah jadi 5.000 kan. Nah, kalau nggak dapat Iya, cuan kan rasanya aduh ini kesel gitu loh. Ya, tapi ya itulah yang betul. jadi market kita. Jadi kita harus benar-benar lebih melihat market secara keseluruhan. Nggak bisa cuman di gorengan aja atau di big caps aja, tapi yang lagi in mana, inflow mana, ya kita harus bisa bisa masuk di sana seperti itu. Menarik, menarik. Ini tadi ada John Troopers yang bilang kalau viewersnya tembus 1.000, kasih kisi-kisi saham Om Ben katanya. Ini udah 652. Sedikit lagi baru dikasih kisi-kisi sama Om Ben nih. Ini kita muter-muter dulu ke pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya dari Cuan Troopers. Ada Cuan Troopers yang nanya, ini menarik sih ya. Kita lihat. Nah, kalau ada yang nanya tips, tapi tipsnya nanti belakangan ya. Ini menarik nih Om Ben. Cluenya bisa jalan-jalan scalping tapi tetap cuan. Sebenarnya begini, uh, sebenarnya begini teman-teman. Jadi gini, kita itu untuk trading ya kita harus ngerti kita itu punya formula trading yang seperti apa. Itu harus dulu. Jadi kalau teman-teman pingin profit konsisten atau pingin bisa survive di market, at least teman-teman ngerti bahwa teman-teman memiliki kemampuan di mana. Ya, Hmm, misalnya hmm. teman-teman memiliki kemampuan menganalisa fundamental yang cukup oke sehingga bisa jadi investor seperti itu. Atau teman-teman memiliki kemampuan charting yang bagus ya, TA yang bagus, melihat TA atau melihat inflow dan Ya, lain sebagainya. Itu yang ya, harus ya, kita ya, ya, miliki. betul. Jadi teman-teman Hmm, perdalam aja skillnya dulu ya, perdalam aja skillnya. Setelah skillnya kalian cukup oke, nah kalian bisa mengadjust. Saya pun kemarin akhirnya mengadjust ya. Ingat saya kemarin cuma trading di satu sesi aja, artinya saya harus mengadjust gitu loh. Nah, tapi hmm, terkadang itu saya juga kebangun ya, kebangun closing market di sini jam 4 sore, jam 5 pagi di sana. Terkadang saya tuh jam jam setengah 5 tuh bisa kebangun. Ya mungkin karena kepikiran market yang nggak tahu mikirnya di mana atau badannya masih bereaksi dengan market. Nah, ketika saya bangun terkadang saya cari waktu waktu kemarin saya pergi itu banyak saham-saham 50 yang bangun kan. Ada chance untuk bangun ya, atau ada saham-saham yang mendekati arah. Terkadang saya udah terlanjur kebangun lihat market ya udah kan ya 15 menit lah saya mantau market, saya biasanya masuk di saham-saham yang berpotensi arah ya, yang saya lihat secara chart keseluruhan hari itu dijagain di area tertentu dekat-dekat arah tapi dijagain terus. Nah, saya biasanya coba masuk bertahap di sana. Nah, ketika arah, nah kan bisa saya bisa trading saya satu. Saya tradingnya begitu. Jadi saya trade hmm, di arah hunter atau saya eh, besok paginya saya mencari saham-saham mana yang kemarin ada inflow besar ya, hmm, atau hmm. saham-saham gocap mana yang berpotensi bangun ya, ketika bangun saya tumpangin biasanya seperti itu. Jadi trading saya hanya sesi satu itu hanya pagi paling setengah jam maksimal 1 jam aja, saya itu market sepi lagi. Itu yang terjadi. Itu pilihan pilihan saya yang pertama. Jadi saya harus melihat tren marketnya itu maunya kemana ya, saham-saham mana yang Ya. lagi happening ya, seperti itu ya. Nah, itu yang saya pakai. Atau yang kedua memang saya benar-benar nge-swing ya, saham-saham apa yang memang lagi uptrend ya, lagi ada info bagus dan saya swing ya, saya masuk di sana dan ya sabar nunggu beberapa hari, kemudian setelah naik saya lepas. Yang kemarin saya dapat banyak itu dari DOOH ya, kan DOOH kan dari 100 kan Hmm, sempat ke 200 ya, itu lumayan lah, ya. lumayan banget. Masuknya nggak bisa banyak-banyak banget, tapi lumayan lah ya, paling nggak dapatlah profit seperti itu. Nah, itu ya itu yang saya lakukan. Jadi mau nggak mau ya saya harus adjust ya, saya harus adjust. Nah, Hmm. dengan seperti itu ya puji Tuhan ketika saya kemarin pergi ya masih bisa menghasilkan profit ya, lumayan lah buat jajan-jajan dan bisa ya untuk jalan-jalan di sana seperti itu. Mantap, mantap Om Ben. Kayak iya, ini yang tadi Om Ben bilang itu make sense sih ya. Kayak badannya itu bereaksi ya. Gimana jam 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 biologis badannya ngikut jam opening market Indonesia masihan ya Om Ben. Jadi Iya, 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 betul.
kebangun langsung untuk trading. Oke, dan harus adjust, itu berarti tipsnya. Nah, ini ada pertanyaan menarik juga nih, Om Ben, tentang metode untuk ini, cara screening dan juga entry di saham gorengan sebelum momentum rame gitu. Gimana ini Om Ben? Apakah memang ada metode screening dan juga scalping G2 gitu? Atau ini sebenarnya custom ke masing-masing orang? Nah, begini, kalau kita ngomong tadi kan tanya Mm-mm. bagaimana cara scalping di saham yang belum bergerak. Artinya itu Ya. bukan scalping sebenarnya. Itu lebih ngomong arah Mm-mm. swing pendek ya. Mm-mm. Jadi misalnya saya melihat ada sebuah saham yang memang ada di area support ya dan arahnya Mm-mm. bagus. Saya akan mencoba untuk cicil-cicil beli ya. Cicil beli bertahap. Ya, kadang-kadang baru beli dikit Ya. terbang ya sudah. Saya cuma dapat dikit. Kadang-kadang dibawa ke bawah saya cicil beli dan memang kemarin itu waktu pergi saya cuma ngandalin yang namanya automatic order. Ya, jadi saya pasang Mm-mm. stop loss dan terkadang saya lupa TP. Saya yang kegagalan pertama yang bikin saya loss lumayan itu ada di saham Mari waktu itu. Oke. Waktu itu Mari itu saya beli di area 124, 120. Saya dapat waktu itu ya udah saya pasang trading stop. Saya pasang stop loss, tapi saya nggak Ya. pasang auto sell TP. Ketika saya Oh, bangun, oke oke. Mari itu tertingginya 139. Artinya saya average 124, tadi 139 itu saya masih ingat hari Jumat itu. Waktu itu saya kebangun market hampir close, harganya Mm-mm. 128. Nah, saya waktu itu mencoba mengambil spekulasi. Oke lah, spekulasi siapa tahu Erick Thohir maju kan di hari Seninnya Mm-mm. kan. Tapi ternyata kan Gibran yang maju. Nah, itu saya loss itu. Saya loss lumayan banyak itu. Saya masuknya nggak banyak banget. Saya masih ingat saya masuk Mari itu mungkin cuman masuk berapa ya waktu itu? Kalau nggak salah nggak sampai Mm-mm. 100 juta. Saya cut loss. Oh, berarti saya masuk 100 juta. Saya cut loss tuh 25 juta berarti. 25% kan ARB kan ya waktu itu ya itu big fail-nya yang saya cukup nyesel ya. Harusnya saya pasang trading stop tapi saya nggak pasang ya mungkin karena terlalu berspekulasi. Cuman itu jadi pelajaran buat saya. Tapi overall yang lain saya masih oke. Ketika kena stop loss pun terukur ya dan di saham lain kan nggak ada yang sesadis Mari ya tiba-tiba open ARB gitu kan. Yang lain kan masih cukup oke lah karena saya melihat itu tidak ada sentimen-sentimen yang aneh-aneh seperti Mari begitu ya, seperti yang merubah pergerakan banget lah. Nah, itu yang terjadi. Jadi saya biasanya beli cicil bertahap, kemudian saya pasang stop loss, ya saya tinggal tidur. Ya saya tinggal tidur. Jadi saya nggak melihat volatilitas pergerakan harganya. Yang penting ada inflow-nya, yang penting areanya dekat area support saya berani beli. Karena resikonya Mm. kecil. Sedangkan upside-nya kan kalau naik kan lumayan. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi ketika naik ya udah saya misalnya cuma dapat 3.000 lot atau 4.000 lot ya udah naik saya cicil bertahap saya jual bertahap besoknya. Jadi dapatlah 10% berapa Oh. persen ya udah itu yang saya lakukan. Jadi nge-swing Mm-mm. pendek karena itu menurut saya bukan scalping ya. Kalau scalping itu benar-benar contoh seperti ini. Hari ini saya scalping BRPT ya saya scalping BRPT. BRPT tadi sesi 2 terbang saya waktu itu lagi pergi sama temen lagi makan saya Mm-mm. balik loh kok udah terbang. Nah, kemudian itu harganya udah nyentuh 1095 kalau nggak salah atau 1090. Kemudian dia turun dan sideways di 1080. Nah, itu saya masuk di 1080 1085. Saya cicil di situ.